Jadi di undang-undang itu memang kita akan mempersatukan seluruh jaminan sosial, ini untuk keseluruhan, tetapi ini untuk kesehatan tentu kita lakukan untuk perlindungan. Ini tadi sudah kita bahas, dari pagi saya sudah dengar, semua membahas ini Prof. Ada informal sektor, ada formal sektor, dan seterusnya. Bagaimana memperlakukan ini sebenarnya. Ini rasanya pun belum selesai, karena di pipeline masih banyak yang belum masuk juga. Ini perlu kita pikirkan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir cooling down dulu berpikirnya, karena kita jadi stres. Kalau berpikir 247 juta mesti masuk di 2014 kan tidak mungkin juga. Dan itulah perlunya secara bertahap, kemudian kita pikirkan yang lainnya. Tetapi memang benar apa yang disampaikan Pak Mundi tadi, yang paling berkepentingan untuk orang punya jaminan sebenarnya justru informal sector. Karena sebagian besar yang lain sudah punya jaminan, itu yang mesti kita pikirkan. Bagaimana 70 juta jiwa ini? Kalau di dalam undang-undang kita mengatakan seperti ini hanya 3. Ya. Yang jadi persoalan yang di tengah ini kan, kelompok non penerima upah. Yang tidak punya salary. Yang tidak mampu dibayari. Yang ini sebenarnya, yang tidak menerima upah, tidak punya gaji, tetapi dia sanggup bayar. Kita harus bayarkan seperti Ibu Debbie bilang tadi. Yang informal sektor sebaiknya bayar. Ya, dalam konsep undang-undang kita memang bayar. Dia harus bayar iuran. Seperti ini. Yang tidak mampu membayar iuran, dia harus dibayari pemerintah. Memang kewajiban. Ya. Yang atas ini sudah selesai. Harus ada share antara pihak pekerja dan pemberi kerja. Nah, dalam kepesertaan informal sektor, peserta jaminan kesehatan pada beberapa skim jaminan ini, yang sekarang banyak yang masuk di private, itu orang yang sangat mampu dan sedikit. Tidak banyak yang ikut ini, sekitar 3 juta. Sebagai peserta Jamkesmas dan Jamkesda, ini yang ditanggung di Jamkesmas, sebagian besar itu adalah informal sector. Di luar itu ada Jamkesda juga informal sector. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya informal sector sudah masuk di kepesertaan Jamkesmas maupun Jamkesda. Karena kalau kita lihat struktur yang sudah ada sekarang seperti ini, yang 3, 4, 5, 6, 7 ini semua adalah formal sector. Company yang melakukan self insure terhadap karyawannya, Askes PNS, pegawai negeri, sipil servant, GPK Jamsostek, Commercial Insurance, TNI Polri, ini semuanya formal sector. Jadi yang ini sebenarnya adalah informal sector yang ditanggung pemerintah. Bayangkan kalau 45 ditambah 86 berapa? 130 juta lebih, 140 juta. Ini sebenarnya ditanggung melalui sistem jaminan kesehatan yang sekarang kita sebut dengan Jamkesda dan Jamkesmas. Pertanyaan Prof. Gufron betul. Apakah nanti 2014 Jamkesda ini angka ini tambah atau turun? Itu yang kita diskusikan. Jangan sampai nanti 2014 disatukan, diintegrasikan, Jamkesdanya justru berkurang. Dan saya meyakini itu pasti berkurang. Karena memang mau tidak mau dia menyesuaikan dengan besaran iuran, kemampuan daerah, dan sebagainya. Tetapi prediksi Askes minimal 10 juta ini akan pindah. Sampai 11 juta dia menjadi peserta PBI. Artinya, yang dibilang Prof. Gufron itu, Pak Wamen, kalau ini ditanggung saja 127 juta orang, maka menyelesaikan banyak persoalan tentang informal sector. Ya ini wacana-wacana yang kita kembangkan tentu Bapak Ibu sekalian, kita lihat evaluasi tahunan. Kemampuan fiskal pemerintah bagaimana? Karena memang kita harus ada perencanaan-perencanaan opsi-opsi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau perekonomian membaik, saya pikir memang apa yang dilakukan oleh Thailand sangat baik sama ya kita bisa lakukan di Indonesia. Ekonomi membaik dengan catatan. Sekarang udah membaik benar, katanya sudah sangat baik. Tapi kita lihatlah nanti, tidak hanya masalah ekonomi tentu komitmen pemerintah ya untuk melakukan hal seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya hanya menekankan satu hal, informal sektor sebenarnya sudah kita lakukan dengan dibayari pemerintah, apakah nanti keseluruhan akan dibayari, itu jadi persoalan.
Itu tadi saya bilang kita punya roadmap sampai 2019 universal health coverage. Apakah iya coverage sampai 2019 nanti tercapai? Yang paling kita khawatirkan memang istilah tadi, informal sector, yang tidak gampang untuk mencapai itu. Itu persoalannya sangat rumit, tetapi begitu hebatnya kita berkeinginan untuk 2019 dan disepakati ini menjadi satu komitmen bersama. Tidak hanya Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu, semua mendukung ini. Ya harus kita lakukan apapun, tetapi nanti 2014 BPJS baru kelola sekitar 126 juta jiwa yang harus menjadi retention, Pak. Retention oleh BPJS. Jangan sampai dia berpindah menjadi uninsured. Ya, itu yang menjadi persoalan harus kita pertahankan. Pertanyaan tadi dari teman-teman kaki lima Malioboro betul juga. Ya, bagi mereka yang penting hak kewajiban apa manfaat buat dia. Itu yang mesti lebih diperdalam. Ini saya lewatkan saja. Jadi Bapak sekalian, untuk informal sector, ada yang masuk informal sector mampu, ada yang tidak mampu. Kalau dia tidak mampu, dia pasti dibayari pemerintah. Yang ini, ya, kelompok informal miskin tidak mampu dibayari pemerintah karena konstitusi negara. Tetapi kalau dia tidak mampu membayar, ini sudah diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Nanti akan kita atur dalam Perpres ya, Prof ya. Untuk mereka yang di kelas 3 membayar sekian, kelas 2 dibayar sekian, untuk rawat inap kelas 1 bayar 59.000. Ini diatur untuk yang mampu membayar. Informal sektor yang mampu membayar. Nah, sekarang bagaimana menetapkan informal sektor yang mampu bayar itu adalah di luar dari peserta yang PBI. Jadi PBI dibayar pemerintah. Di luar itu masih ada informal sector, ini harus bayar. Berapa jumlahnya? Sisanya daripada yang tidak tertanggung di PBI. Barangkali itu dari saya Pak Prof. Hasbullah karena 15 menit. Dan saya yakin ini akan menjadi diskusi yang panjang dan untuk masukan nanti untuk bahan kita semua. Terima kasih.